Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kami anggota kelompok SMP, saya Desi, ada Bu Deti, dan ada Bu Lena. Nah, kami menganalisis skenario kasus 3 yaitu SMP, di mana ada Padu Didam, seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Padu Dida membuat skenario pembelajaran. Yang pertama ada diskusi kelas. Di sini ada beberapa pertanyaan pemandu yang diberikan Padu Didam kepada muridnya. Misalkan, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Kemudian skenario pembelajaran yang berikutnya yaitu ada kerja individu, pasangan atau kelompok kecil. Di sini Padu Dida meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Pertama, mereka diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian mereka berbagi dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Kemudian, setiap pasangan berbagi dengan pasangan yang lain. Setelah itu, Padu Dida melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh untuk membahasnya. Skenario yang ketiga, ada kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Kemudian skenario pembelajaran berikutnya yaitu Padu Dida mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar, lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas konsep. Skenario pembelajaran yang kelima, Padu Didam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian skenario pembelajaran yang keenam, Padu Dida menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya, skenario 1 lebih bersifat konkret dan terstruktur, skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka, sementara skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka, membutuhkan riset. Skenario yang keenam, Padu Dida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Nah, kemudian kami lakukan analisis berdasarkan beberapa pertanyaan pemandu. Yang pertama, dari skenario yang telah ditelaah, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Dan bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kami menjawab bahwa kebutuhan belajar yang ingin dipenuhi oleh Padu Didam adalah pertama, kesiapan belajar. Adanya pertanyaan pemantik yang guru berikan, misalkan, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Kemudian ada minat belajar. Misalkan, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Kemudian ada profil belajar murid di mana ada kombinasi pengerjaan secara individu, pasangan, kelompok. Murid juga diberi kebebasan memilih tempat yang mendukung mereka belajar. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya, yaitu mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki murid dan mengamati perilaku murid selama berdiskusi. Pertanyaan pemandu yang kedua, strategi pembelajaran seperti apa yang digunakan? Nah, di sini ada diferensiasi proses. Ini sudah jelas bahwa ada skenario 2, skenario 1, dan ada skenario 3. Kemudian ada diferensiasi konten di mana disediakan jenis iklan dari berbagai macam, radio, TV, internet, dan billboard. Juga ada diferensiasi produk di mana murid diberikan kebebasan dalam menyelesaikan produknya sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya. Kemudian pertanyaan pemandu yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jika asesmen e-learning atau penilaian pemati, Padu Dida mengamati murid selama proses pembelajaran. Padu Dida mengamati murid pada saat berdiskusi kelompok besar, kelompok kecil, dan berpasangan. Asesmen for learning atau penilaian sumati, Padu Dida melakukan penilaian proyek secara berjenjang.
Jadi kesimpulannya dari kasus 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa Pedulidam sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensial. Baik, berikut adalah RPP-nya. Nah, ini tujuannya. Kemudian di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran seperti biasa, salam berdoa, pengkondisian kelas, mengaitkan materi, kemudian mengajukan pertanyaan. Nah, pada skenario yang pertama ada mengajukan pertanyaan itu, maka di sini apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain dan seterusnya. Kemudian pada kegiatan inti yang pertama ada kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan yang lain. Kemudian ada diferensiasi proses. Setelah berbagi dengan pasangan, kemudian murid dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Seperti tadi ada skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Kemudian 3 kelompok ini diberikan LKPD yang berbeda. Murid melakukan diskusi dalam LKPD tersebut dan melakukan kegiatannya. Ada diferensiasi produk. Nah, setelah murid dalam kelompok kecil melakukan diskusi untuk mengerjakan LKPD, murid diberikan tugas individu yakni membuat iklan. Di sini guru membedakan penugasannya sesuai minat murid dan kemampuannya. Kemudian ada kegiatan penutup. Ini seperti biasa, menanyakan hal-hal yang belum dipahami, menyimpulkan materi, kemudian melakukan refleksi dan seterusnya. Terakhir, membaca alhamdulillah dan salam. Nah, ini dapat dilihat ada LKPD kelompok 1. Untuk LKPD kelompok 1 ini, semua instruksinya diberikan secara jelas dan terstruktur. Sementara untuk LKPD kelompok 2, diskusinya lebih tidak teratur. Kemudian, untuk LKPD kelompok 3, bukan teratur tapi berurutan. Nah, ini untuk LKPD kelompok 3, instruksinya lebih bersifat umum karena dikira bahwa siswa akan mampu untuk melaksanakannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia.